Oke, selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam kepada Bapak Ibu dosen di tempat. Pada kesempatan kali ini saya Ferdianto Jeremy Astiawan dari program studi Desain Komunikasi Visual NRP 424160029 ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai media pameran fotografi di Pinterest. Pinterest merupakan sebuah wadah di mana seniman-seniman mengunggah hasil karya mereka untuk dipublikasikan di Pinterest, dan Pinterest sendiri hampir sama seperti media-media lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, media sosial lainnya. Namun Pinterest cenderung ke visual, jadi hampir sama dengan Instagram. Dan objek yang akan saya analisis yaitu akun dari National Geographic yang berada di Pinterest, yang berisi tentang konten-konten wildlife photography, human interest photography, travel photography, dan masih banyak lainnya. National Geographic sendiri memiliki 1,2 juta pengikut di Pinterest. Lalu yang kedua yaitu Behance. Behance sendiri juga memiliki akun di Pinterest, di mana Behance memiliki konten berupa conceptual photo and design, fine art, portrait photography, dan masih banyak lagi. Behance sendiri memiliki 4 kali lebih banyak followers, yaitu 4 juta ke atas. Lalu dalam mempersiapkan pameran fotografi di Pinterest, tentunya perlu ada beberapa tahap, yaitu kita perlu memiliki akun Pinterest. Untuk mengunggah konten di Pinterest tentunya kita membutuhkan login seperti media-media sosial lainnya. Lalu selain itu juga foto dengan jumlah yang secukupnya. Kebetulan di Pinterest kita dibatasi hanya 5 slide. Jadi jumlah foto mungkin kita bisa menyiapkan 5-8 foto jika ingin maksimal, karena per slide-nya itu kita diberi fitur kolase. Jadi satu slide bisa 2, 3, 4 foto. Namun ketika kita terlalu banyak menyediakan foto, tentunya foto yang dikolase akan terlihat semakin lebih kecil. Lalu narasi singkat yang menceritakan keseluruhan. Jadi semisal kita mengunggah 5 slide, kita hanya bisa memberi 1 caption gitu. Nah, jika ingin memaksimalkan fitur yang ada, dan tentunya kita hanya disediakan 5 slide itu tadi, kita bisa membuat video berisi slide foto-foto karya. Jadi misal slide 1 adalah foto, slide kedua adalah video yang berisi slide foto karya. Karena di Pinterest kita dapat mengunggah video juga. Lalu untuk perakiraan kendala yang akan ditemui yaitu tentunya foto hanya 5 slide. Seorang fotografer ketika melakukan pameran, jumlah foto akan tergantung dari konten yang akan ia unggah. Terkadang bisa 10 untuk menceritakan suatu hal. Dibatasi 5 slide merupakan kendala yang memungkinkan, namun memang diberikan fitur kolase sehingga per slide-nya bisa mengunggah kurang lebih 2-3 foto. Lalu yang kedua kendalanya yaitu hanya slide pertama yang dapat dilihat oleh semua orang. Jadi pemirsa, penikmat karya itu harus memiliki akun Pinterest. Kalau tidak punya akun Pinterest, pemirsa hanya bisa melihat halaman pertama, yaitu slide pertama yang diunggah oleh seniman. Lalu yang ketiga kendalanya yaitu perlu menyambungkan ke website di luar Pinterest. Apabila pameran foto lebih dari 5 slide, tentunya kita membutuhkan media lain untuk menambahkan hasil-hasil atau melanjutkan pameran foto kita, yaitu dengan cara menyambungkan website untuk dihubungkan dari Pinterest ke website tersebut. Untuk perkiraan biaya, Pinterest merupakan sebuah media yang gratis dan bisa digunakan semua orang seperti media-media sosial lainnya. Nah, Pinterest sendiri itu juga bergantung pada jumlah pengikut yang dimiliki oleh akun. Jadi ketika kita membuat akun baru, tentunya pemirsa atau orang yang akan menikmati karya kita hanya sedikit. Namun untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat fitur promosi berbayar seperti Instagram, Facebook, dan akun-akun media sosial lainnya. Dan itu pastinya akan memerlukan biaya tambahan.
Lalu untuk analisis penggunaan media, jadi dari akun yang saya temui, akun National Geographic dan akun Behance. Akun National Geographic memiliki 1,2 juta pengikut. Itu adalah jumlah yang tidak sedikit, dan saya menemukan dari 6 foto yang diunggah, 6 foto tersebut tidak ditemukan komentar sama sekali. Lalu pada akun Behance pun juga seperti itu. Behance memiliki pengikut 4 kali lebih banyak, dan dari 6 konten saya hanya menemui 2 konten yang berkomentar, dan dari 2 konten tersebut masing-masing hanya ditemukan 1 komentar. Tentunya itu adalah jumlah yang sangat sedikit dan tidak ada interaksi di Pinterest. Nah, dari situlah kenapa kurangnya interaksi dari pengguna membuat kita tidak mendapat masukan-masukan bagi karya kita. Padahal kita sebagai pemula, kita sebagai orang yang baru terjun ke dunia seni, kita memerlukan masukan-masukan agar karya kita bisa lebih berkembang. National Geographic dan Behance yang memiliki banyak pengikut saja interaksinya sangat sedikit. Lalu bagaimana dengan kita yang baru membuat akun atau baru saja mengunggah sebuah konten di akun baru tersebut di Pinterest? Tapi saya juga menemukan manfaat dan keuntungan media. Jadi Pinterest ini merupakan media pertama yang bisa media yang bisa dijadikan media pertama untuk dihubungkan ke website lain. Jadi kita dengan mudah meletakkan website yang kita miliki, misal Instagram. Jadi ini sebagai media pembantu promosi lah. Itu bisa dengan mudah diklik oleh pemirsa. Jadi kita tinggal ngeklik seperti yang di lingkaran merah ini, lalu pemirsa akan dihubungkan ke website yang kita linkkan. Lalu seperti contohnya di sebuah karya milik Daniel Congari yang diunggah di akun Behance. Di sini saya menemukan website selanjutnya. Ketika kita mengklik gambar tersebut, itu akan dihubungkan ke website yang berisi lengkap lanjutan pameran karyanya. Selain itu juga terdapat fitur pin. Jadi fitur pin ini seperti fitur pengelompokan. Akun Behance atau akun yang kita miliki, kita bisa mengelompokkan. Misal sebagai contoh di sini akun Behance itu mengelompokkan hasil-hasil fotografi pada pin fotografi ini. Gitu. Jadi lebih gampang, lebih mudah untuk dicari. Lalu kelebihan media yang saya temui yang pertama yaitu media gratis, sama seperti media-media sosial lainnya. Lalu memiliki fitur analisis jangkauan pada setiap konten yang diunggah seperti Instagram. Lalu yang ketiga memiliki fitur pin sehingga kita bisa mengelompokkan konten sejenis sesuai kemampuan kita. Misal konten tentang foto story, konten tentang konseptual fotografi, itu kita bisa kelompokkan. Lalu 4, untuk video pengunggah dapat mempublikasikan video hingga 15 menit. Cukup baik, 15 menit itu cukup panjang, namun YouTube lebih baik. YouTube bisa bebas kalau nggak salah. Lalu yang kelima, bebas mengelingkan website apapun pada konten yang diunggah. Tentu saja itu memudahkan kita untuk membawa pemirsa untuk masuk ke website yang kita miliki. Lalu kekurangan media yang saya temui yaitu yang pertama, membutuhkan website lain. Itu juga bisa menjadi kekurangan karena Pinterest hanya digunakan sebagai traffic awal. Lalu yang kedua yaitu interaksi pada media yang kurang, sehingga kurang cocok untuk media pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu untuk foto yang diunggah hanya bisa 5 slide. Lalu yang keempat, hanya 1 foto yang efektif karena orang yang tidak memiliki akun Pinterest tidak dapat melihat slide selanjutnya. Lalu yang kelima, narasi hanya menjelaskan secara keseluruhan tanpa detail di setiap fotonya. Berbeda dengan Facebook. Facebook bisa memberikan caption pada beberapa foto. Lalu kesimpulan, Pinterest kurang spesial tentunya karena banyak media sosial lain yang lebih bagus dan lebih lengkap. Lalu interaksi yang sangat sedikit tentunya tidak cocok untuk kita yang masih belajar. Lalu kurang tepat karena dari analisis yang ada, Pinterest masih jauh di bawah ekspektasi untuk pameran sebuah karya fotografi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.